Karya Andi F. Noya. Jangan lepaskan genggamanmu. Tuhan, hari ini aku kembali datang bersujud di hadapanmu. Ada sejuta tanya yang tak terjawab. Mengapa negeri yang damai kini tercabik oleh perbedaan agama? Bukankah dalam setiap agama diajarkan tentang kasih? Mengapa di negeri ini ada orang membunuh atas nama agama? Bukankah kasih itu bertolak belakang dengan angkara murka? Tuhan, sungguh akalku yang terbatas tidak mampu mencerna. Mengapa orang-orang yang berkelimpahan masih mencuri milik orang lain? Logikaku jungkir balik ketika melihat para pejabat mencuri hak rakyat miskin justru di tengah bencana. Mengapa hukum begitu mudah dibeli? Mengapa suara orang-orang kecil dilindas dan ditindas? Tuhan, apa rencanamu bagi bangsa ini? Sungguh imanku yang lemah tak sanggup menangkap pesan yang sedang Engkau sampaikan. Mengapa mereka yang berkelimpahan menutup mata hati ketika kaum bapa dilanda nestapa? Mengapa ada orang atas namamu memanipulasi firman-Mu? Mengapa ada pemuka agama mencuri uang umatnya? Tuhan, sungguh akalku yang terbatas tak mampu mencerna. Mengapa banyak hati yang beku dan lidah yang keluh? Ampuni aku karena tak mampu memahami apa rencanamu bagi bangsaku. Tuhan, hari ini aku kembali bersujud di hadapanmu untuk mencari jawab atas sejuta tanya. Jangan biarkan semua itu mengganggu tidurku. Dengan imanku yang lemah, aku percaya akan janjimu. Aku percaya Engkau akan memberi jawab bila tiba saatnya. Aku juga percaya setiap rencanamu akan indah pada waktunya. Dengan segenap hatiku, aku memohon agar Engkau menyertai kami, melindungi kami. Aku percaya bersamamu bangsa ini akan mampu menghadapi masa-masa sulit. Tuhan, genggam tangan kami, jangan lepaskan. Bang Pekon, saudaraku Indonesia. Wahai saudaraku yang sedang bersedih, tetaplah bertahan walau kehancuran di setiap kota. Wahai saudaraku, tetaplah teguhkan iman kalian. Teruslah menjalin tali persaudaraan. Satukan hati jiwa kalian untuk bersatunya tanah air Indonesia. Walau kini kita tahu Indonesia lagi berada dalam kekacauan, wahai saudaraku, jangan pernah menyerah. Meski sudah begitu banyak memakan korban, karena kini Indonesia kita lagi sakit. Kita adalah rakyat Indonesia yang pantang menyerah, karena kita masih menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa hanya untuk kebebasan Indonesia. Indonesia saat ini sedang dijajah. Mari kita ucapkan dalam hati, Tuhan, jauhkan kami rakyat Indonesia dari penjajah yang masih berada di negeri kami saat ini. Karya Habib Syarif Ja'far Shadiq Al-Yahya, 5 Cahaya Nusantara. Dari zaman Nusantara belum berbusana warna-warna yang bernama-nama, semburat cahaya bintang dari dada manusia Nusantara dalam bermesra dengan Sang Hyang Maha Cipta. Bukan animisme dan dinamisme sebagai yang dituduhkan para sejarawan.
memuliakan alam, sembah sungkem terhadap sungai dan pohon, bukan berarti sedang menuhankan sesama makhluk, sebagaimana seorang muslim yang bukan sedang menyembah batu hitam dan Nasrani yang bukan sedang menyembah salib, serta Hindu Buddha yang bukan sedang menyembah patung. Dari zaman Nusantara belum memiliki fakultas filsafat teologi, manusia Nusantara telah bertauhid kosmologis. Walau dipandang sinis oleh intoleranis dan teroris, tanah air dan alam Nusantara menjadi CCTV gerak batin. Manusia Nusantara telah lama berketuhanan yang Maha Esa. Namun kini saat manusia Nusantara telah berbusana megah dengan nama agama, mengapa malah memeluk agama berkeuangan yang maha berkuasa? Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta melahirkan tarian indah kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebinatangan yang degil dan biadab. Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta melahirkan kebersamaan dalam tarian indah persatuan Indonesia, bukan perseteruan inter-onsia. Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta menumbuhkan rasa gotong royong demokrasi yang dipimpin oleh langkah hikmah kebijaksanaan. Dan cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta sejak dahulu kala telah melahirkan sikap manusia Nusantara yang berkeadilan sosial. Karya Habib Syarif Ja'far Shadiq Al-Yahya. Curhatan sesama makhluk. Sang burung yang labah merunduk tiba-tiba mengangguk-angguk saat sang sufi kepalanya digaruk-garuk preman berjubah yang mengamuk-amuk, merusak fasilitas umum dengan muka bak naga bertanduk. Sebelum aku dipenjara sangkar, aku bebas terbang menikmati udara segar. Hutan-hutan bagiku adalah taman-taman penuh keindahan. Namun ku dengar belantara dibakar-bakar oleh kong kali kong kapitalis dan politikus yang jiwanya terbungkus oleh nafsu rakus yang terus menerus. Percuma saja kalian zikir mengalir bersama air mata getir jika saat banjir Tuhan jadi kambing hitam atas nama takdir. Sesungguhnya kalian telah jadi kafir karena hampa fikir. Sufi hanya manggut-manggut saat burung itu cerita curhatan sang laut. Kalian mencari-cari justifikasi dengan interpretasi filosofi tentang mulianya laut yang senantiasa lapang dada, memberi dan memberi, walau kalian terus kotori dan penduduknya kalian racuni dengan sampah limbah hingga laut hilang berkah. Sejenak sufi terperenyek, dadanya sesak saat menyimak curhatan alam yang hak-haknya dipijak-pijak manusia-manusia congak. Si burung pipit kembali menyanyikan jiwa yang menjerit. Hai kalian saudara kami, makhluk yang merasa paling mulia karena mengaku paling berakal sempurna dan beragama. Setiap hari kalian menghina Tuhan.
dengan tingkah kalian yang tak ramah kepada lingkungan. Untuk apa kalian sujud hingga jidatmu gosong dan benjut? Jika alam raya kalian buat cemberut dengan tindak laku yang butut dan tak patut, hingga alam carut marut. Semakin zaman kalian berjalan, semakin banyak kalian melahirkan para pakar pendidikan, kedokteran, pertanian, dan perkebunan. Tetapi mengapa penyakit semakin banyak terjangkit dari kekonyolan? Kalian tak bangkit-bangkit. Jangan kalian tuduh tanah telah lelah menganugerah berkah-berkah. Namun karena kalian telah salah langkah dalam mengelola tanah-tanah, palawija dan padi yang kalian konsumsi tiap hari bisa meracuni tiap hari. Sebab kalian racuni alam dan bumi dengan kimiawi. Ketika para pakar menakar nalar dengan webinar lembar-lembar tanah air agar semakin berkah dan jembar sesumbar ingar-bingar tentang pengelolaan alam di sela-sela belukar kelakar. Aku sibuk menghitung jumlah sawah-sawah yang kalian tanami, rumah-rumah mewah megah-megah. Aku tak peduli dengan cuitan kalian. Aku pun bisa cuitan dan curhatan kepada Tuhan. Aku tak peduli kalian berlagak bijak menata kata, tetapi hampa menata kota. Tentang air yang harus diminum bumi atau mengalir ke laut yang tercemari. Perseroan terbatas perkebunan Nusantara. Jangan kalian ubah menjadi perseok-seokan terbebas perkibulan Nusa Sengsara. Kembalikan hak-hak saudaramu, mitra binaan. Jangan kau korupsi demi kursi-kursi. Sang sufi bertanya pada si burung yang bersenandung murung tentang solusi untuk alam negeri agar manusia tak lagi linglung. Si burung singkat bercuit, katanya, menanam itu penting, tapi menanam untuk mengetam generasi yang bijak saat menanam adalah lebih utama. Kami tak akan bosan bersahabat dengan kalian asal kalian tebarkan gerak cinta rahmatan. Nongan sufi musafir di depan burung yang menjerit saat sayapnya terjepit penjara sempit. Karya Irvianto. Negeriku Indonesia, negeriku, kini engkau sedang bersedih, menahan rasa sakit dan perih, walau berjalan bertatih-tatih. Raga harus menguras keringat untuk orang-orang terkasih. Negeriku, kini engkau sedang bermuram durja. Awan hitam menyelimuti jiwa dan raga. Namun aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Negeriku akan kembali aman dan sentosa. Negeriku, waktu tahu semua sudah merasa lelah. Tanah tahu ada jarak yang memisah. Udara tahu napas segar jadi mimpi indah. Mulut tahu semua telah berubah. Ya Allah, ya Rabbi, tabahkan kami menghadapi cobaan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah segala penyakit dari negeriku. Amin ya Rabbal
alamin. Karya Mohisom Setiaki, surga yang dibentangkan. Hampir-hampir kita melupakan nikmat hidup di negara tercinta yang membentang di garis khatulistiwa bernama Indonesia. Segalanya punya, tanaman yang menancap di lahan yang subur. Tanah indah membuat iri bangsa lain yang beratus tahun yang lalu dengan semangat merebut berselimut kepura-puraan berdagang dengan membohongi pribumi. Tidak itu saja, lautan yang luas dengan segala makhluk di dalamnya merupakan kekayaan negara kita. Ini juga membuat negara-negara di sekitar kita bernafsu untuk menguasainya. Tentu saja dengan cara licik, baik yang tersembunyi dan berpura-pura. Langit pun dengan kecerahan dan kecantikannya adalah kekayaan kita. Mampukah kita mengolahnya? Indonesia adalah surga, tapi kita tidak mensyukurinya. Pantaslah Tuhan menyentilkan dalam sebuah ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka selayaknya mulai detik ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan memanjatkan permintaan agar negara yang kita diami ini tetap surga yang terhampar dan dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Tetapi kita juga harus menaati sunatullah untuk tidak saling benci dan bertengkar sesama warga. Amin. Tuhan Maha mendengar dan mengabulkan permintaan hambanya yang beriman dan selalu menjalankan perintahnya. Karya Rabi'atul Adawiyah. Seberapa luput iman kita, seberapa tipis jiwa kita. Ketenangan sebelum badai ini hanya yang tahu yang mengetahui. Negeri ini adalah darah daging kami. Tanah ini adalah di mana pijakan kami menyentuh bumi. Persatuan dan kesatuan dirongrong melalui setiap sudut penjuru. Aduhai, betapa dahsyat perubahan alam ini. Wahai negeri pertiwi, kau dijaga melalui lantunan mengalun ayat suci. Semoga bumimu permai, damai dan makmur bak negeri Sabah di masa lalu. Airmu yang lenyapkan dahaga, tanahmu yang menumbuhkan hidup, bahkan musimmu yang paling membuat iri bumi belahan lain. Agar kau indah, tetap merekah dan membawa berkah bagi setiap makhluk bumi. Guncangan alam tak membuatmu rapuh. Guyuran hujan tak membuatmu terenyuh. Para pengintai menginginkan kami bak daging di atas talenan. Namun sungguh, kuatkanlah jiwa muda kami dalam membangun negeri tercinta ini. Indonesia jagat pusaka pendahulu kami yang dilahirkan dari tetesan yang merah berdarah. Agar kau kuat, biar kau jaya, jangan kau lemah apalagi tak berdaya. Jangan berpolitik membela bambu, jujurmu merupakan tonggak akar kekuatan membangun bangsa ini. Semoga pemimpin kita mampu membawa kejayaan tiada tara untuk Indonesia di masa mendatang. Karya Rias Nordiana. Ulangitkan doa untukmu Indonesia. Indonesiaku, kau adalah saksi abadi kehadiranku. Kau tanah kelahiran bersejarah bagi hidupku. Kau tanah tumpah darah yang terpatri dalam jiwaku.
Indonesiaku, kau adalah satu dari benih cinta utama dalam hidupku. Ku punya selaksa doa yang kan ku persembahkan padamu. Hanya itu yang ku punya dan ku langitkan pada Robku. Indonesiaku, ku bisikkan doa dalam malam-malam syahdu. Kedamaian untuk penduduk negeri yang ku pinta darimu. Kemakmuran untuk segenap penghuni bumi Indonesiaku. Indonesiaku, selaksa doaku mencampakkan harap untuk masa depanmu, generasimu, pewarismu, negeri yang berkarakter dan berbudi, pekerti luhur. Generasi penerus negeri yang penuh inovasi dan dedikasi untukmu. Indonesiaku, jangan ada perselisihan saling tuding dan saling adu. Jangan ada saling peras, saling tindas. Laksana hukum rimba di bumimu. Jangan sampai pewaris negeri kelaparan dan mati di lumbung-lumbung padimu. Karya Syamul Hikmah. Hai, apa kabar negeriku? Apa kau sedang baik-baik saja? Atau mungkin banyak kabar buruk yang mengganggu ketenanganmu? Indonesiaku, keragamaan agama, suku, budaya, warna kulit, serta adat istiadat membuatku bangga tinggal di negeri ini. Banyaknya pulau lautan yang luas, hutan-hutan yang lebat membuatku semakin betah tinggal di negeri ini. Namun, kurasa engkau sedang sakit ketika hutan dibabat habis, ketika sawah digusur rata, ketika lautan berubah fungsi. Ketika itu juga aku merasakan sesak dada. Rakyat kelas bawah yang kehilangan mata pencaharian, fauna liar yang kehilangan wisma, toleransi sudah tak lagi ada, perbedaan yang justru menyatukan kini dipaksa untuk disamakan. Apakah itu adil? Apakah Indonesia kini baik-baik saja? Siapa yang salah? Manusia-manusia serakalah yang salah. Indonesiaku, aku tidak tahu harus berbuat apa ketika kulihat banyak kehancuran yang melanda di segala penjuru tanah air. Aku tidak tahu harus sebagaimana. Hanya doa yang dapat kupanjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Wahai negeriku, aku sangat ingin melindungimu, tetapi aku kalah dengan hukum yang tegak di negeri ini. Aku kalah karena aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemimpin di negeri ini. Aku hanya rakyat biasa yang ingin melihatmu damai dan tenang. Aku sangat rindu kedamaian negeri. Aku sangat rindu perbedaan yang justru menyatukan. Aku rindu bermain bebas di lahan yang masih asri. Aku rindu melihat berbagai jenis fauna dan flora. Aku rindu Indonesiaku. Ya Allah, ketika hukum di negeri ini tidak adil, tetapi aku yakin hukummu jauh lebih adil. Hanya soal waktu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami rakyat yang senantiasa berlindung kepadamu ketika ketidakadilan semakin merajalela. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas apa yang sudah Engkau takdirkan. Sadarkanlah kami betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Jauhkanlah kami dari sikap keserakahan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Berilah kami kesabaran atas musibah yang datang silih berganti tanpa henti. Izinkanlah kami untuk selalu menjalani takdir-Mu dengan baik.
Karena aku yakin meskipun banyak cobaan di negeri ini, semata-mata Engkau ingin memberikan yang terbaik untuk kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih Indonesiaku. Terima kasih sudah bertahan meskipun menyakitkan. Aku bangga menjadi warga negara Indonesia.